Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara, kelas R006, Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang fitrah beragama bagi manusia. Agama bagi manusia yaitu yang mana dijelaskan dalam surah Ar-Rum ayat 30 yang artinya, maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah. Tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Ayat di atas menjelaskan tentang keadaan fitrah manusia yang selalu condong untuk beragama atau condong manusia itu bertuhan. Pada ayat di atas kata fakim wajhaka, hadapkanlah wajahmu, yang dimaksud adalah perintah untuk mempertahankan dan meningkatkan upaya menghadapkan diri kepada Allah secara sempurna, karena selama ini kaum muslimin apalagi Nabi Muhammad SAW yang telah menghadapkan wajah kepada tuntunan agamanya. Dari perintah yang tersirat di atas tersirat juga perintah untuk tidak menghiraukan gangguan kaum musyrikin. Kata fitrah terambil dari kata fathara yang berarti mencipta, sementara pakar penambahkan fitrah adalah mencipta suasana pertama kali atau tanpa ada contoh sebelumnya. Dengan demikian, kata tersebut dapat juga dipahami dengan asal kejadian atau bawaan sejak lahir, yaitu Quran Surah Al-A'raf ayat 172 yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka seraya berfirman, bukanlah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, engkau Tuhan kami menjadi saksi. Kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan, sesungguhnya kami Bani Adam adalah orang-orang yang lengah terhadap ini. Kesan Tuhan. Kata jika dalam ayat di atas menurut Ikhwan Al-Safa adalah substansi rubania yang mengandung unsur langit dan nurania, hidup dan zatnya, mengetahui dengan daya efektif secara tabiat, mengalami proses belajar aktif di dalam tubuh, memanfaatkan tubuh, serta memahami bentuk segala sesuatu. Jika itu satu dan diberi berbagai nama dengan fungsinya, daya-dayanya yang beragam. Sedangkan daya jika itu ada 3 jenis, yaitu daya jiwa tumbuh-tumbuhan, daya jiwa hewan, dan daya jiwa rasional. Dan jiwa tumbuh-tumbuhan berpusat di hati dan memiliki sifat diantaranya hasrat untuk makan dan minum, menyerap tumbuh, merasakan dan membedakan antara 6 arah, menyebarkan arah ke segala arah yang rendah dan tanah yang lembut, mengarahkan dahan yang ranting ke arah yang luas, kecenderungan menghindari tempat-tempat yang sempit dan fisik yang menyiksa. 3 yaitu Quran Surah Yunus ayat 22 yang dimana artinya, dialah Tuhan yang menjadikan kamu dapat berjalan di daratan, berlayar di lautan, sehingga apabila kamu berada di dalam bahtera dan meluncurlah bahtera itu membawa orang-orang yang ada di dalamnya dengan tiupan angin yang baik, dan mereka bergembira karenanya. Datanglah angin badai, dan apabila gelombang dari segenap penjuru menimpanya dan mereka yakin bahwa mereka telah terkepung bahaya, maka mereka berdoa kepada Allah dengan mengikhlaskan ketaatan kepadanya semata-mata. Mereka berkata, sungguhnya jika engkau menyelamatkan kami dari bahaya ini, pastilah kami akan termasuk orang-orang yang bersyukur. Ayat ini dapat menjadi salah satu bukti secepatnya Allah membalas makar dengan menampilkan contoh pengalaman manusia ketika berada di lautan lepas. Uraian ayat ini menjadi bukti pula sebagaimana Allah dengan cepat dapat mengubah nikmat atau rahmatnya dengan petaka betapa buruk sifat manusia yang indah atau terima kasih. Dialah yang maha kuasa itu, bukan lainnya yang menjadikan kamu, wahai manusia, yang tidak pandai bersyukur melalui potensi yang dianugerahkannya serta hukum-hukum alam yang ditetapkannya. Dapat berjalan dengan cepat di lautan, baik dengan berjalan kaki maupun dengan berkendaraan, dan menjadikan juga kamu dapat berlayar di lautan melalui bahtera yang berlayar di air. Sehingga apabila kamu telah berada di dalam bahtera dan meluncurlah bahtera itu membawa mereka,
yakni orang-orang yang ada di dalamnya dengan kekuatan tiupan angin yang baik yang dapat mengantar mereka ke laut, ke tujuan. Dan dengan demikian mereka merasa tenang berlayar dan bergembira karenanya, yakni dengan keadaan yang mereka alami itu tiba-tiba mencekam mereka dan datang pula gelombang dari segenap penjuru menimpa bahtera mereka. Dan ketika itu mereka menduga, yakni yakin bahwa mereka telah terkepung oleh bahaya dan segera binasa, sehingga mereka semakin cemas. Maka mereka berdoa kepada Allah dengan mengikhlaskan diri kepadanya, yakni tidak mempersekutukannya, yakni bahwa dia semata-mata yang dapat menyelamatkan mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fakih Munib dari kelompok 1. Baiklah, saya akan menjelaskan makna dan klasifikasi agama. Makna agama menurut sejarawan Syekh Muhyiddin Al-Khayyat adalah agama adalah kebutuhan hidup manusia. Menurut beliau, manusia membutuhkan aturan-aturan yang dijadikan pedoman hidup dan manusia lebih tunduk pada aturan agama daripada aturan lainnya. Tanpa aturan agama, manusia akan hidup seperti binatang. Selanjutnya, klasifikasi agama. Klasifikasi agama sendiri dibagi menjadi dua, yaitu agama samawi dan agama ardi. Agama samawi adalah agama yang dipercayai dan diwahyukan Tuhan melalui malaikatnya kepada utusannya yang dipilih dari manusia. Agama samawi memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, agama samawi dapat dipastikan keahliannya. Kedua, disampaikan melalui utusan Rasul Allah yang menyampaikan dan menjelaskan lebih lanjut wahyu yang diterimanya dengan berbagai cara dan upaya. Yang ketiga, memiliki kitab suci yang keautentikannya bertahan. Kedua, agama ardi. Agama ardi merupakan agama yang dihasilkan dari pemikiran manusia yang memiliki pengetahuan yang lebih. Ciri-ciri agama ardi adalah satu, agama ardi tidak dapat dipastikan kelahirannya. Dua, tidak disampaikan melalui utusan Tuhan atau Rasul. Tiga, umumnya tidak memiliki kitab suci. Keempat, ajaran dapat berubah-ubah sesuai akal pikiran penganutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang agama Islam dan ruang lingkupnya. Secara terminologis, Islam memiliki arti yaitu nama bagi agama yang ajaran-ajarannya diwahyukan oleh Allah melalui seorang Rasul untuk manusia. Ajaran-ajaran yang dibawa oleh Islam merupakan ajaran manusia mengenai berbagai segi dari kehidupan manusia itu. Islam merupakan ajaran yang lengkap, menyeluruh, dan sempurna yang mengatur tata cara kehidupan manusia seorang muslim baik ketika mereka beribadah maupun ketika berinteraksi dengan lingkungannya. Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa ajaran Islam adalah ajaran yang sempurna karena semuanya ada di dalam Islam, mulai dari urusan kemanusiaan sampai urusan negara. Islam telah memberikan petunjuk di dalamnya sesuai dengan firman Allah, yaitu pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku dan telah kuridhoi Islam menjadi agama bagimu. Quran Surah Al-Maidah ayat 3. Adapun secara garis besar, ruang lingkup Islam terbagi menjadi 3 pokok. Yang pertama adalah akidah, kedua adalah syariah, yang ketiga adalah akhlak. Yang pertama adalah akidah. Akidah yaitu ilmu yang mengatur hubungan manusia dengan Sang Pencipta mengenai keimanan. Yang kedua adalah syariah. Dalam arti luas, syariah mencakup akidah, hukum, dan akhlak. Sedangkan syariah dalam arti sempit yaitu ilmu fikih atau hukum mengatur kehidupan manusia di dunia. Yang ketiga adalah akhlak. Akhlak yaitu ilmu yang mengatur tentang budi pekerti manusia. Akhlak terbagi menjadi 2 jenis, yaitu akhlak lahiriah dan akhlak batiniah. Akhlak lahiriah yaitu akhlak terhadap manusia dan lingkungannya. Sedangkan akhlak batiniah yaitu akhlak terhadap Allah Sang Pencipta alam semesta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang tanggung jawab manusia dalam Islam.
manusia hidup memiliki dua pilihan. Yang pertama, hidup dalam perbuatan baik atau hidup dalam perbuatan buruk. Semua perbuatan itu akan memiliki pertanggungjawaban masing-masing. Manusia tidak memikul dosa-dosa orang lain, dan sebaliknya, orang lain tidak memikul dosa-dosa kita. Tetapi manusia saling memikul dosa-dosanya sendiri, dosa-dosa yang telah mereka perbuat. Di sini saya akan memberikan beberapa ayat yang menegaskan tentang tanggung jawab dalam Islam. Ayat yang pertama itu surah Al-Baqarah ayat 225. Di situ ditegaskan bahwa Allah tidak akan meminta pertanggungjawabanmu atas sumpah-sumpah yang tidak kamu sengaja, tetapi Dia akan meminta pertanggungjawabanmu terhadap apa yang disengaja oleh hatimu. Surah yang kedua yaitu masih surah Al-Baqarah dengan ayat 173 yang artinya, tetapi jika seseorang terpaksa sedangkan ia tidak menginginkannya dan ia tidak melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Surah ketiga yaitu surat Al-Isra ayat ke-15, di mana yang artinya, dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain, dan kami tidak akan menyiksa sebelum kami mengutus seorang rasul. Dan surah yang ketiga yaitu surah Al-Isra ayat 15. Isi artinya itu yaitu, dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain, dan kami tidak akan menyiksa sebelum kami mengutus seorang rasul. Surah keempat yaitu surat Al-Baqarah ayat 286 yang artinya, Allah tidak membebani seorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Maka kita dapat simpulkan bahwa pertanggungjawaban itu berkaitan dengan niat dan kehendaknya. Niat dan kehendaknya itu sangat penting bagi pertanggungjawaban. Di sini tanggung jawab dibagi menjadi 4. Yang pertama, tanggung jawab terhadap diri sendiri, tanggung jawab terhadap keluarga, tanggung jawab terhadap masyarakat, dan yang keempat, tanggung jawab terhadap Tuhan Yang Maha Esa.